Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video presentasi kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai hasil analisis yaitu aspek SKB usaha thrift shop. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Andini dengan NIM 2018-443, Prasetyo Sulaksono Putro dengan NIM 2018-445, Dewi Kumarati dengan NIM 2018-451, dan Erik Sebastian Hardi dengan NIM 2018-460. Langsung aja yuk. Nah, di slide kali ini kita akan membahas mengenai latar belakang ide bisnis thrift shop. Dalam bahasa Inggris, thrift shop artinya belanja hemat, sedangkan dalam pengertian atau definisi, thrift shop merupakan tempat belanja yang menjual barang bekas pemakaian orang lain dengan harga terjangkau dan dengan berbagai brands. Di Indonesia sendiri, thrift shop mulai pada tahun 2013, yang mana pada saat itu masyarakat masih asing dan ragu untuk membeli baju bekas. Hingga sekarang, thrift shop menjadi sangat populer di semua kalangan di Indonesia. Pakaian merupakan kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi. Tetapi seiring berjalannya waktu, pakaian bukan hanya kebutuhan primer saja, tetapi juga kebutuhan fashion. Sedangkan mode fashion selalu berganti mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut tidak menghentikan hasrat masyarakat untuk tetap mengikuti mode fashion yang sesuai dengan zamannya. Masyarakat, khususnya para wanita, akan lebih senang jika mendapatkan pakaian yang mereka inginkan dengan harga yang murah dengan kualitas yang bagus. Hal ini yang kemudian menginspirasi kami untuk membuat usaha thrift shop. Dapat dilihat juga kondisi industri saat ini sangat mendukung adanya bisnis atau usaha thrift shop ini. Berikut ini merupakan visi dan misi dari usaha kami. Visinya yaitu menjadikan toko baju online thrift shop mampu membuat pelanggannya menjadi modis, serta memberikan kesan berkualitas dan murah di hati pelanggannya. Untuk misinya, yang pertama, kepuasan pelanggan adalah tujuan kami. Yang kedua, mempermudah kalangan masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke bawah untuk memiliki baju yang mempunyai brand terkenal. Yang ketiga yaitu menyediakan variasi baju yang selalu mengikuti tren masa kini. Oke, berikut ini merupakan aspek kajian dalam evaluasi peluang usaha thrift shop, di mana aspek yang akan dianalisis yaitu yang pertama aspek yuridis, yang kedua aspek teknis dan teknologis, yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat aspek finansial, yang kelima aspek organisasional, yang keenam aspek persaingan, dan yang terakhir adalah aspek SKB atau AMDAL. Berdasarkan aspek-aspek studi kelayakan bisnis, untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan aspek yuridis. Aspek yuridis ini merupakan aspek yang meliputi penelitian kelengkapan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen. Di dalam aspek yuridis terdapat pelaku bisnis yang dijalankan, lokasi dan waktu pelaksanaan, perizinan, dan izin lainnya, dan didukung pemerintah dan masyarakat setempat. Untuk yang pertama dari aspek yuridis yaitu ada pelaku bisnis. Pelaku bisnis di sini ada bentuk badan usaha di mana thrift shop ini berbentuk perseorangan, tidak memerlukan persyaratan khusus ketika pembentukan usaha. Modal awal itu tidak terlalu besar, disesuaikan dengan paket usaha yang akan diambil. Bentuk organisasinya pun sederhana dengan 4 orang anggota, dan tanggung jawab tertinggi ada di pemilik. Bisa dilihat di slide PPT itu, di situ sudah ada identitas pengelola bisnis, di mana di situ ada pemilik yaitu Dewi Kumarati. Untuk bagian penjualan itu ada Andini, kemudian bagian keuangan ada Prasetyo Sulaksono, kemudian bagian pengiriman dan pembelian ada Erik Sebastian. Setelah kita mengetahui aspek bisnis, kemudian di sini ada yang kedua itu ada bisnis yang dijalankan. Untuk bisnis yang dijalankan oleh thrift shop ini merupakan
bidang pakaian yang lebih berfokus ke pakaian wanita. Ya, karena diketahui dari hasil analisis sosial media yang telah kami lakukan mengenai jumlah penggemar Thrift itu cenderung lebih banyak dari kalangan wanita. Kemudian itu ada lokasi dan waktu pelaksanaan. Lokasi usaha yang akan kami jalankan itu berada di Jalan Laksmarta Dinata Malang atau di depan SMA 2 Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan dari aspek strategi lokasi, yaitu dilihat dari letaknya yang strategis karena dekat dengan jalan raya, dekat dengan keramaian, dan pastinya mudah dijangkau. Karena usaha thrift shop juga menggunakan media online, sehingga jika tidak dapat melakukan pemesanan dan mengambil barang atau melakukan sistem COD, maka dapat dikirimkan melalui jasa kirim tanpa harus keluar rumah. Untuk waktu pelaksanaan dari usaha yang kami ini yaitu segera mungkin dengan perkiraan waktu terhitung 2 tahun dari sekarang. Kemudian di situ ada perizinan usaha dan izin lainnya. Dikarenakan usaha yang kami jalankan ini berbentuk sangat sederhana, yaitu termasuk ke dalam usaha perseorangan, maka tidak perlu adanya perizinan usaha dan izin lainnya. Berbeda lagi jika usaha yang kami jalankan itu berbentuk badan seperti firma dan perseroan terbatas atau PT, maka harus ada perizinan usaha atau izin lainnya. Berikutnya itu adalah dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Sama halnya dengan perizinan usaha dan izin lainnya, untuk usaha yang kami jalankan juga tidak memerlukan dukungan dari pemerintah dan masyarakat setempat, karena usaha ini dijalankan dalam bentuk yang sangat sederhana atau perseorangan yang pemasarannya akan dilakukan secara online atau sistem COD untuk daerah Malang, daerah sekitar Kota Malang. Berikutnya aspek yang termasuk aspek dalam studi kelayakan bisnis, yaitu yang kedua adalah aspek teknis dan teologis. Usaha yang kami jalankan ini berada di Jalan Laksmarta Dinata Malang atau di depan SMA 2 Malang. Karena letaknya strategis, dekat dengan jalan raya dan dekat dengan keramaian. Ya, sehingga mudah dijangkau oleh pembeli dan pengiriman stok barang. Kami juga menyediakan platform penjualan secara online untuk mencapai konsumen yang lebih luas. Dalam skala saat ini, kami membutuhkan 4 tenaga kerja yang memiliki tugas tersendiri sehingga dapat terorganisir dengan baik. Platform online yang digunakan berupa sosial media dan situs e-commerce yang ada di Indonesia. Pembayaran produk dapat melalui bank yang kami sediakan untuk pembayaran secara online untuk memudahkan konsumen dalam membayar. Pengiriman produk menggunakan sistem COD atau cash on delivery untuk konsumen yang berada di daerah Kota Malang, dan untuk jasa pengiriman untuk konsumen di luar daerah Kota Malang. Untuk aspek berikutnya dalam studi kelayakan bisnis yang ketiga yaitu aspek pasar dan pemasaran. Di dalam aspek pasar dan pemasaran itu ada 5 poin. Yang pertama itu adalah analisis kondisi pasar. Dengan meningkatnya permintaan pasar, banyak merek pakaian yang menurunkan penawarannya, sehingga membuat harga melonjak karena ketidakseimbangan permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, kami berusaha memenuhi permintaan pasar dengan menjual barang bekas milik orang lain dengan harga yang terjangkau dari berbagai merek pakaian. Kemudian, yang kedua yaitu kondisi pemasaran di masa mendatang. Kami memprediksi jika pasar thrift shop ini memiliki prospek yang menjanjikan. Ya, karena masyarakat di Indonesia itu mulai sadar akan gaya thrift shop dan produk yang dijual. Hal tersebut didukung pula dengan kemajuan sosial media yang memberikan pengaruh besar pada pola pikir masyarakat Indonesia mengenai fashion dengan tidak mengeluarkan budget banyak untuk dapat bergaya. Kemudian yang ketiga dalam aspek pasar dan pemasaran yaitu segmenting. Ya. Kami memilih fashion wanita karena wanita itu lebih tertarik untuk berbelanja dan lebih mengikuti fashion yang ada dibanding dengan laki-laki.
Dalam mengikuti fashion tersebut memerlukan budget yang tidak sedikit karena tren tersebut berubah sangat cepat. Oleh karena itu, kami memilih thrift shop untuk memudahkan wanita mengikuti fashion yang ada. Kemudian yang keempat itu adalah targeting, ya. Kami memasarkan produk pada para wanita, terutama para remaja yang selalu up to date mengenai perkembangan fashion dan ingin memiliki produk tertentu dengan harga yang mungkin terjangkau untuk mereka. Kemudian yang kelima dalam aspek pasar dan pemasaran itu adalah positioning, ya, di mana kami menawarkan produk yang up to date dengan berbagai model dan tidak hanya terfokuskan pada tren di suatu negara saja, ya, dengan harga yang terjangkau dan memiliki berbagai platform e-commerce untuk mendukung penjualan dan pembayaran. Aspek finansial dari usaha thrift shop. Berikut rincian modal usaha kami. Yang pertama ada impor pakaian, pengeluaran impor pakaian. Jumlahnya ada 10 kg. Per kilonya harganya 400.000. Dan totalnya adalah 4 juta. Pengeluaran yang kedua ada iklan. Terdapat 4 kali iklan. Harga per iklannya adalah 100.000 dan total semua iklan itu ada 400.000. Pengeluaran yang ketiga adalah packaging. Dalam packaging kita menggunakan 3, yaitu kantong plastik, plastik transparan, dan juga untuk perekat. Kantong plastiknya sendiri kita beli 4 packs. Harga per packsnya 25.000 dan totalnya 100.000. Untuk plastik transparan kita membeli 2 packs. Harga per packsnya 15.000 dan totalnya 30.000. Dan yang terakhir ada perekat. Kita membeli 2 roll, satu rollnya harganya 3.000, jadi totalnya adalah 6.000. Yang selanjutnya adalah aspek organisasi. Manajemen masa konstruksi dengan teknik Gantt chart. Yang pertama adalah persiapan, yaitu bulan pertama. Yang kedua adalah pengadaan barang atau impor pakaian, itu di bulan kedua. Yang ketiga ada promosi. Kita promosi dimulai dari bulan kedua sampai selama berlangsungnya usaha itu. Penjualan produk kita dimulai dari bulan kedua juga. Dan evaluasi pengembangan usaha kita di akhir periode usaha itu. Penjelasan dari teknik Gantt chart di atas. Sebagaimana ditunjukkan dalam Gantt chart di atas, bagaimana berbagai kegiatan yang saling berkesinambungan dapat dijadwalkan sehingga para pelaksana kegiatan akan dengan lebih mudah mengikuti perkembangan dari setiap pekerjaan yang tengah dilakukan. Misalnya, proses persiapan usaha ada di bulan pertama, sehingga ada banyak waktu untuk mempersiapkan segala macam kebutuhan untuk kegiatan usaha. Kemudian di bulan kedua mempersiapkan barang dagangan dengan melakukan impor pakaian. Secara bersamaan bagian promosi dan penjualan dilakukan, melakukan pemasaran produk. Kemudian di bulan kelima atau setiap 5 bulan sekali akan diadakan evaluasi mengenai pengembangan usaha sebagai langkah untuk melakukan pengendalian. Yang selanjutnya adalah manajemen masa operasi. Job deskripsi. Posisi pemilik, deskripsi pekerjaannya adalah bertanggung jawab dalam memimpin usaha thrift shop. Yang kedua adalah mengawasi serta mengkoordinir kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah menetapkan strategi untuk usaha thrift shop agar mencapai tujuan yang diharapkan. Posisi yang kedua adalah bagian penjualan. Deskripsi pekerjaannya adalah menerima dan mencatat pesanan pakaian yang dilakukan pelanggan yang akan diserahkan ke bagian pemasaran. Yang kedua adalah menginformasikan tentang produk yang masih ada dan sudah tidak ada kepada pelanggan. Yang ketiga adalah mengelola media sosial thrift shop yang digunakan untuk menerima pesanan dari pelanggan. Yang ketiga adalah bagian keuangan, yaitu mencatat segala bentuk transaksi yang dilakukan untuk thrift shop, pengeluaran atau pemasukan kas di thrift shop. Yang kedua adalah membuat perencanaan keuangan thrift shop secara teliti dan hati-hati untuk menghindari kesalahan. Dan yang ketiga adalah menyimpan dokumen transaksi seperti bukti pembayaran atas pembelian pakaian thrift shop dan bukti pembayaran pelanggan. Yang terakhir adalah bagian pengiriman dan pembelian.
yaitu melakukan pengemasan dan melakukan pengiriman sesuai dengan alamat pelanggan. Yang kedua adalah mencari informasi mengenai distributor thrift shop yang tepat sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga adalah melakukan pembelian pakaian ke distributor thrift shop. Dan yang terakhir adalah menerima serta mengecek kualitas barang. Job spesifikasi. Yang pertama, pemilik. Dengan kualifikasi yang pertama, jujur, teliti, cekatan, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Lalu berpikir kritis dan tidak mudah menyerah. Lalu mampu mengarahkan dan mengkoordinir anggota lain. Lalu ada menyukai tantangan dan hal baru. Lalu usia minimal 18 tahun dan tidak ada batas maksimal. Lalu bagian posisi kedua, penjualan. Kualifikasi yang pertama, usia minimal 18 tahun dan tidak ada batas maksimal. Lalu ada jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Lalu dapat mengoperasikan media sosial dan bersikap ramah terhadap pelanggan. Posisi ketiga, bagian keuangan. Dengan kualifikasi yang pertama, usia minimal 18 tahun dan tidak ada batas maksimal. Lalu jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Lalu menguasai Microsoft Office, terutama Microsoft Excel, dan memahami tentang pencatatan dan pembukuan. Posisi yang terakhir yaitu pengiriman dan pembelian. Dengan kualifikasi yang pertama, usia minimal 18 tahun dan tidak ada batas maksimal. Lalu jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Lalu memiliki SIM C dan kendaraan bermotor, dan mudah berbaur dengan orang baru. Aspek persaingan atau sosial ekonomi. Identifikasi pesaing. Thrift shop saat ini sangat digemari terkhusus di kalangan wanita, sehingga banyak sekali usaha yang baru yang memilih thrift shop. Semakin banyak usaha yang memilih bidang yang sama, maka semakin banyak pesaing yang muncul. Terdapat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki pesaing sebagai berikut. Kelebihannya, yang pertama, mendapat distributor yang menawarkan harga lebih rendah daripada distributor kita, sehingga bisa menjadi ancaman terhadap usaha thrift shop kami. Lalu harga yang lebih murah dengan produk yang sama. Lalu ada melakukan promosi bukan hanya lewat media online, tetapi juga melalui poster. Lalu kekurangan dari pesaing kami, yang pertama, kondisi barang dari distributor terkadang tidak menentu karena harganya lebih rendah sehingga banyak produk yang tidak bermerek dan cacat. Lalu harga yang lebih murah dengan produk yang sama tidak menutup kemungkinan terdapat kecacatan produk. Dan yang terakhir, pengeluaran yang dikeluarkan untuk promosi selain melalui media online juga mengurangi kas. Dan sedangkan pemasukan belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Aspek AMDAL. Dikarenakan usaha thrift shop yang kita ambil ini tidak diproduksi sendiri, sehingga barang yang atau pakaian yang akan dijual sudah dalam produk jadi tanpa adanya proses produksi kembali. Oleh karena itu, kita hanya memilih dan memilah pakaian thrift shop tanpa harus membuatnya lagi, sehingga kita tidak berhubungan langsung dengan lingkungan seperti membuang limbah dari produksi yang kita lakukan. Karena seperti yang dijelaskan, bahwasanya usaha ini hanya memilah dan memilih kemudian dijual. Kesimpulan, melihat dari berbagai aspek yang telah kami buat dalam bisnis dagang, yaitu menjual produk thrift shop, kiranya pelaksanaan realisasi usaha ini dapat dilaksanakan. Dilihat dari aspek yuridis, aspek teknis dan teknologi, aspek pasar dan pemasaran, dan aspek organisasional yang telah disajikan bahwa bisnis ini layak dan dapat dijalankan. Dengan begitu, bisnis ini tentunya dapat menjadi bisnis yang memberi peluang untuk para wirausaha yang ingin mulai bisnis dalam bidang fashion yang berorientasi pada thrift shop yang memiliki barang yang berkualitas, branded, tetapi dengan harga yang terjangkau. Selain itu, setiap orang yang membutuhkan pakaian dan kebanyakan masyarakat menginginkan barang yang memiliki brand terkenal, sehingga mereka merasa gengsi untuk memakai pakaian tanpa brand.
Namun dikarenakan mereka tidak memiliki budget yang sesuai, maka kami menjadikan bisnis ini sebagai jembatan untuk mendapatkan laba. Selain itu, dengan adanya usaha ini, maka masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan fashion sesuai dengan kemampuan mereka. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan perilaku, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.